balik lagi di channel gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya bahas lagi tentang vintage, yang sebenarnya udah gue bahas juga di video gue sebelumnya. Itu di sekitar 3 bulan lalu lah gue ngebahas tentang vintage itu sendiri. Dan mulai rame info kalau mereka ini udah kabur gitu ya. Kalau dibilang scam ya memang dari awal ya mereka ini scammer, mereka ini para penipu yang ya tujuannya ya menipu dan mencari uang dari para korbannya. Dan ini gue ngeliat dari grupnya ya, dari grup Telegram tepatnya di 28 Mei. Jadi ada info di sini mulai tanggal 27 saya tidak bisa menerima lagi 1% seperti biasanya. Perlu waspada akan kebenaran scam vintage ya. Terus kita lihat tanggal 1 scam apa tidak. Kalaupun ada tetap nggak bisa di WD juga tuh ya. Gak heran sih kalau Ponzi, cuma kali ini beda pakai istilah blockchain. Kasian yang baru gabung. Terus ada juga karena lancar jadi tergiur untuk nambah. Oke. Sudah banyak Pak yang pakai bungkus ya. Jadi di sini udah mulai ada tanda-tanda karena penarikannya macet ya. Begitulah skema Ponzi ya buat kalian yang orang awam yang belum begitu tahu. Kalau Ponzi itu ujung-ujungnya adalah penipuan. Ada yang untung, ada ya karena ada yang untung ini jadi dia ngikut terus. Dan buat orang-orang yang untung ini adalah orang-orang yang jago mengundang, bergabung di awal. Buat kalian yang di tengah-tengah dan seterusnya itu pasti bakal boncos dan rugi. Jadi ngapainlah kalian ikut bisnis kayak gini, toh duit yang kalian terima itu ya duit dari orang lain gitu. Buat apa sih cuan kayak gitu, kayak nggak bikin kalian sejahtera juga gitu ya. Tapi ya kalau memang mata pencarian kalian adalah seorang maling yang main Ponzi ya udah gitulah ya. Jadi kembali kepada diri masing-masing aja. Terus di tanggal 2 Juni nih ya, kalau kalian lihat ada yang nanya juga nih, vintage udah bisa WD? Tidak dapat WD ya. Ya masih memang tidak bisa untuk penarikan ya. Yaitu biasanya tanda-tanda dari skema Ponzi mau kabur. Terus ini juga ada berita dari crypto. Terus di sini juga ada berita dari crypto.news. Di sini judulnya adalah Vintage Ponzi Actors Escape with 31.6 million USDT. Ya, jadi udah kabur nih. Nah, ini dari tweetannya juga nih, ada dari Twitter dari ZXBT ya. Dia bilang ya Ponzi lah, terus juga ngetekin si Twitternya, terus di bawahnya juga ada. Ini kalau kalian lihat nih sepertinya skema-skemanya yang wow, bisa sampai begini ya. Ya, jadi udahlah kalian gak usah terlalu berharap. Terus juga vintage ini kan ngambil nama ini ya, Morgan Stanley ini yang udah gue bahas juga di video sebelumnya. Dan Morgan Stanley pun udah ngasih info kalau sebenarnya vintage ini gak ada hubungannya sama dia. Jadi udah jelas ya itu penipuan ya. Ya biasalah skema Ponzi kan ngambil nama-nama perusahaan besar atau misalkan nama-nama orang hebat ya, seolah-olah orang hebat ini ya terlibat dalam investasinya ya, padahal sebenarnya ya tidak gitu. Terus ini kita ke websitenya vintage ya. Ini masih ada nih ya, kalian lihat ya keuntungan yang mereka tawarkan memang tidak masuk logika akal sehat ya. Biasa foto pamer-pamer kayak gini, flexing yang ya kalian lihat nih CEO-nya si Bob Lambert. Nah ini ada satu juga gue lupa namanya, tapi ada, nanti kita lihat ya. Jadi dua orang ini ternyata memang aktor gitu ya, dibayar untuk seolah-olah dia jadi CEO, jadi manajer, jadi director atau apapun itulah. Itu udah biasa ya skema Ponzi seperti itu. Sewa-sewa jasa apa ya, jasa orang supaya lebih meyakinkan nih. Kalau kalian lihat ya, ini sayangnya kepotong ya, bentar coba kita benar. Jadi ini ya orang-orang yang hebat di vintage ini, CEO-nya Bobby Lambert. Ini nih ya setelah gue cek ya ini nama-nama palsu aja gitu ya.
Soalnya ternyata si CEO-nya Bobby Joe Lambert ya. Setelah dicek namanya itu bukan itu nama aslinya ya. Jadi udah penipuan banget nih. Nah, ini kalau kalian lihat mirip kan sama yang tadi si Bob Lambert itu. Nah, di video ini dia itu lagi jualan obat, suplemen gitu ya. The debilitating problems that come with Lihat di sini. this discovery led me to the simple. Nah, di sini dia memperkenalkan diri sebagai namanya James Walker. Beda lagi. James Walker. And my uncontrollable blood sugar almost destroyed my life, my family. Jadi Bob Lambert ya. Terus juga di sini James Walker. Mungkin habis itu ada namanya Bambang Cahyono mungkin ya. Jadi dari situ aja sudah jelas ya. Orang ini bukan CEO, dia cuma orang bayaran biasalah, disuruh tampil, disuruh gaya selayaknya CEO. Kalaupun terjadi masalah, gue yakin orang-orang seperti ini juga akan cuci tangan dan dia akan bilang kalau dia cuma dibayar untuk pura-pura jadi CEO gitu. Terus ini juga ya dari co vintage-nya. Di sini ya udah jelas ya. Kalau ini juga seorang aktor nih, udah ada bikin videonya juga ya, YouTuber namanya William Thompson, tapi ternyata dicek namanya bukan itu gitu ya. Nih, kalau kalian lihat. Jadi menjaga ya vintage itu sendiri. Terus nih juga ya, udah di spill juga ya kalau dia tuh cuman aktor bayaran doang. Ini namanya Joel Fry. Nih 2023. Oke, jadi ya udah jelas ya mereka ini pastinya nggak akan mau tanggung jawab lebih lanjut untuk penipuan kalian. Ya mungkin begitulah kenangan dari vintage ini sendiri gitu ya. Kalau kalian bisa lihat memang mereka ini cukup jor-joran untuk promosi, untuk bisa meyakinkan para korbannya, para pemainnya gitu ya. Kalau ini bisnis real dan bukan penipuan dengan jas-jas dan flexing mahalnya mereka yang mereka tampilkan ya. Tapi inget ya, kalau profitnya udah gak masuk akal, mending skip aja lah daripada kalian akhirnya jadi korban pusing-pusing kepala. Kecuali kalian memang pemain Ponzi, doyan sama investasi modal seperti ini. Ya apalagi ya komen-komen seperti ini gini ya, dari Okta ini nih ya. Kalau dari yang apa Anda jelaskan itu murni kesimpulan, keputusan dan pemikiran Anda sendiri, tidak fair dong. Seharusnya Anda mencari tahu A sampai Z vintage dari minimal member atau orang yang paham vintage. Iya, yang paling paham vintage kalau vintage itu penipuan ya. Terus ya nggak main pun dibahas gitu ya. Ya jelas ya, gue nggak main Ponzi gitu ya. Gue nggak main investasi yang ujungnya tipu-tipu, ujungnya makan duit orang lain. Ngapain gitu? Ngapain ya? Buat apa dapat duit recehan? Kalaupun dapat duit 10 juta menurut gue recehan gitu. Tapi ya apa ya, hakikatnya dosanya lebih besar lagi gue untuk menanggung itu gitu ya. Jadi buat kalian hati-hati jika di kemudian hari ada yang nawarin lagi, karena menurut gue pasti bakal lahir generasi vintage berikutnya yang dengan tujuan yang sama, yaitu nipu. Mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.